Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Kania dengan NIM 121231131 dan rekan Saya Hilda Safitri dengan NIM 12123023. Oke, kami di sini akan membuat tutorial mengenai Cara membuat rumah menggunakan aplikasi Blender dengan versi 3.4 4.3. Iya. Selamat menyaksikan. ya. Baik, sebelum kita mulai membuat rumah animasi, kita munculkan dulu cube-nya di sini dengan cara klik add, kemudian mesh, dan di sini ada cube. Kalian bisa langsung ketik aja, berhubung saya sudah ada, jadi tidak perlu. Selanjutnya kita ke ini ya, ke selection, kita centang bagian cavity, kemudian screen-nya kita ganti menjadi boot. Oke, terus cara mengatur Miss kok oh enggak bisa. Cara mengatur kubusnya yaitu kita bisa klik N ya. Tekan tombol N aja pada keyboard, terus kemudian X-nya kita ganti menjadi 4, enter. Kemudian Y-nya yaitu 6, enter. Dan Z-nya 3.5, enter. Kemudian di bagian location yang bagian Z kita kasih angka 1.75, enter. Oke, sekarang sudah. Kemudian kita beralih ke mode edit di sini. Setelah itu, kita pilih permukaan atasnya saja yang ini. Ya, untuk memilih permukaan atas, kita klik ini terlebih dahulu ya. Select mode. Oke. Klik, kemudian tekan tombol E pada keyboard dan seret ke atas. Untuk ini diperkirakan saja ya. Baik, setelah itu kita bisa beralih ke ini. Select mode yang bagian kiri. Kita pilih pojok kanan dan kiri sambil menekan tombol Shift. Kemudian klik M dan klik Add Center. Lakukan pada sumbu yang satunya lagi. Oke, sekarang sudah berbentuk rumah ya. Setelah itu pilih permukaan atap yang atasnya 2 dan klik P. Selection. Setelah itu pindah ke objek mode objek ya. Di sini kita bisa mencoba mengangkat atapnya. Tuh, berarti ini sudah terpisahkan dari rumahnya. Oke, kita kembalikan Ctrl Z. Setelah itu kita tekan ini ya. Tekan tombol S dan Y. Oke. Kita putar ke sini, apakah sudah pas? Nanti teman-teman sekiranya ini belum pas, bisa dipaskan sendiri ya. Tekan tombol S sambil menekan tombol Y. Oke, menurut saya ini sudah cukup. Klik. Setelah itu kita beralih ke mode edit lagi. Klik bagian atas atap, kemudian pilih mesh yang ada di sini, kemudian extrude dan extrude face kalau normal.
kita bisa mengatur ketinggian atapnya. Contoh begini ya, cukup. Kemudian kita klik ini, extrude region and seam di bagian bawah dan klik offset even. Setelah itu, kita beralih ke, oh iya masih tetap di sini, nggak apa-apa. Select bawah, kemudian kita select bawah atap yang ini. Klik aja. Yang satunya lagi sambil menekan tombol shift. Oke, setelah itu seperti tadi ya. Kita ke mesh, extrude, kemudian extrude face along. Kita bisa mengatur di atap yang ini. Oke, klik. Kemudian kita atur ininya menjadi 0,2. Enter. Baik, setelah itu kita pindah ke object mode, kemudian kita klik tengah-tengah ini ya. Maaf, kita klik ini. Oke. Oke. Kita klik bagian atas atapnya, kemudian Ctrl B. Dan kita bisa atur supaya atapnya tidak runcing ya, teman-teman. Oke, segini cukup ya. Setelah itu, kita menambahkan kubus baru. Kita tambahkan kubus baru dengan cara add, maaf, dengan cara add, kemudian mesh, dan pilih cube. Kemudian untuk memindahkan cube-nya, kita klik move. Kita klik di bagian bulat putih ini. Oh, nggak bisa ya? Oke, maaf, salah. Oke, ini ya. Seret ke sini, kemudian kita bisa mengatur ini ya. Nah, kita di sini akan membuat gerbong asap. Oke. Bisa atur menggunakan apa ini ya? Scale. Kita bisa atur sedemikian rupa. Oke, coba ya. Siap, segini cukup ya. Cukup. Kemudian setelah itu kita bisa pilih permukaan atas. Kembali ke mode edit ya. Nah, kita klik yang ini. Kita pilih permukaan atas. Kemudian klik S. Ini ada yang salah, maaf. Kita klik E. Kemudian S. Kita atur. Oke, coba segini aja ya. Contoh segini, terus kita klik E. Angkat ke atas. Oke, cukup. Setelah itu, kita tekan tombol I di sini. Maaf. Tombol I. Kita pilih permukaan dulu, tekan tombol I dan kita atur di sini. Oke, klik. Kemudian insertnya kita ganti menjadi 0,2. Enter. Oke, sudah. Setelah itu kita klik bagian permukaan itu lagi, kemudian klik
E dan dorong ke bawah. Kira-kira aja ya, segini cukup sih. Oke, klik. Ya, setelah itu kita ke belakang ini. Ke belakang gerbong asapnya kita hapus bagian ini. Bagian permukaan dari bawah dengan cara klik objek tersebut, kemudian klik tombol X dan klik paste. Oke, jadi terhapus ya. Setelah itu kita bisa atur lagi, oh ini kebesaran atau tidak. Kita bisa mengaturnya. Maaf, salah-salah. Ke objek mode dulu ya. Kita bisa mengatur ini biar sama. Nah, segini cukup sih harusnya ya. Apa sedikit lagi? Oke, cukup. Setelah itu kita ke setan. Pindah ke ini ya. Kita untuk memindahkan gerbong asap ini kita bisa klik move, kemudian klik di bagian objeknya, seret ke sini, oke. Setelah itu kita bisa putar ininya ke rumahnya. Nah, di sini kalian bisa atur aja gimana baiknya. Saya segini cukup ya. Kemudian pindah ke mode edit. Setelah itu kita ke belakang rumah yang ini. Klik, mau klik ini. Oke, sebentar. Oke, setelah itu kita pilih, ini kan permukaan bawah rumah ya, kita pilih. Kemudian kita hilangkan bagian ini dengan cara klik X, kemudian klik press. Oke, sekarang bolong ya tetapnya tuh. Bisa terlihat. Setelah itu, kita masih tetap di mode edit ya. Klik di bagian, nggak usah diklik. Kita langsung CTRL-R aja. Nah, ikutin ya, ikutin aja. Ini dikira-kira aja, kayaknya segini oke. Kemudian, kita select ini nih dengan cara pindahkan dulu ke sini. Setelah itu kita select sambil menekan tombol shift ya, biar select semua. Oke. Ya, sudah. Setelah itu, kita tekan tombol E. Kita bisa mengatur ini ya. Tekan tombol E sambil tekan tombol E dan S. Setelah E, tekan tombol S dan kita bisa mengatur kira-kira mau segimana. Contoh segini aja cukup ya. Oke, setelah itu kita hapus bagian ininya. Seperti yang tadi saya jelaskan cara menghapusnya. Kita bisa klik bagian objek ini, kemudian sambil shift, klik lagi, setelah itu tombol X dan paste. Oke, jadi seperti ini. Miss udah. Selanjutnya akan dilanjut oleh Hilda.
Oke, baik. Selanjutnya itu kita akan membuat pintunya, kemudian kita juga akan membuat jendelanya. Oke, baik guys. Oke, baik teman-teman ya. Selanjutnya yaitu ubah ke objek mode sudah seperti ini. Kemudian add, kemudian klik S, dan klik code. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita tekan tombol G. Kemudian seperti ini. Kita sesuaikan. Kita putar. Nah, kita putar sebelah sini. Kemudian tombol G lagi disesuaikan ya. Seperti ini. Kemudian kecilkan scale ya. Kecil seperti ini. Kemudian lagi. Nah, sudah selesai. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita lihat dari tapak depan. Kita geser lagi ke sini. Di tengahnya. Setelah itu, kita kecilkan lagi. Seperti ini, untuk pintunya segini saja sudah cukup. Baru kemudian kita lihat bagian yang atasnya. Nah, kita ubah dulu ke edit mode. Kemudian kita select yang bagian atasnya saja. Sudah, segini sudah cukup. Kemudian kita ganti lagi ke objek mode. Kemudian kita ganti ya, namanya itu menjadi pintu. Setelah itu, kemudian kita Ctrl A. Nah, kemudian rotasi scale. Kemudian kita juga klik dinding rumahnya. Sama, Ctrl A juga. Kemudian kita rotation and scale. Setelah itu, klik dinding rumahnya. Kemudian kita lihat di sebelah sini yang gambar seperti ini, modifiers. Nah, kemudian kita add, modify, kemudian generate, kemudian klik boolean. Nah, kemudian kita lihat juga di different-nya yang sebelah sini. Untuk objeknya yaitu kita pilih door. Objeknya ini sudah jadi seperti ini, kemudian kita klik ini, apply. Nah, kemudian kita lihat di collection-nya, yang door yang tadi disembunyikan dulu ya. Jadinya seperti ini. Kemudian pilih di titik seperti ini, kemudian kita ganti lagi ke edit mode. Nah, setelah itu kita pilih pintunya, kemudian klik delete. Nah, setelah itu klik face. Setelah itu sudah jadi seperti ini, kemudian kita lihat yang di bawahnya. Kita select semuanya. Yang di bawahnya itu di-delete juga. Sudah seperti ini. Kemudian kita perlihatkan lagi door-nya. Dan seperti ini. Kemudian kita klik objek mode. Lalu kita klik pintunya. Kemudian ke edit mode. Setelah itu kita pilih bagian belakangnya. Kemudian kita klik delete.
udah bawah. Kemudian kita klik yang di bagian depannya. Dan ini juga ya, klik juga, kemudian di delete juga. Sudah. Kemudian kita kembali lagi ya. Kemudian klik tombol I. Nah, seret ke dalam sedikit ya, disisipkan sedikit, segini saja cukup. Sesuaikan saja ya. Klik. Kemudian di panel ini di insert face, kita lihat lagi untuk mengaktifkan boundary. Dinaktifkan. Kemudian kita tekan tombol E. Nah, kemudian kita dorong ke dalam sedikit saja. Sudah. Kemudian ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi pintunya seperti ini. Ini sepertinya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita akan membuat gagang pintunya. Nanti kita gagang pintunya taruh di sebelah sini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bikin gagangnya. Yang pertama-tama yaitu kita berada di edit mode, kemudian klik shift A, kemudian pilih silinder. Nah, seperti ini. Kemudian vertikalnya mungkin menjadi 8. Setelah itu, kita akan putar, kita klik rotasi 90 derajat. Terus seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang di bagian belakangnya. Seperti sini. Kita delete, press. Kemudian setelah itu kita klik yang depannya. Kita klik tombol X. Seperti apa. Dan kita setelah ini kita bisa klik tombol S lagi. Ini cukup. Kemudian setelah itu kita klik tombol E. lagi. Baru setelah itu kita klik tombol S. Sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita cut ALTZ. Jadi seperti ini. Dan kita tulis. Nah, kemudian kita klik tombol S untuk mengecil. Kemudian setelah itu kita ALTZ lagi. Kemudian kita pindahkan ke sepertinya ini tidak terasa ini ya. Tahu ibu sudah jadi seperti ini. Coba lagi. Zip, select semuanya, kemudian kita klik tombol S, kecilkan, kemudian kita klik Ctrl Z lagi, kemudian kita masukkan ke pintu seperti sini.
Nah, di sini nah, kemudian setelah itu kita udah jadi nih untuk gagangnya seperti ini. Tadi sudah menempel. Nah, kemudian kita akan membuat jendelanya. Nah, yang pertama yaitu kita klik object model, kemudian kita add, kemudian klik mesh, kita klik coba ini seperti ini, dan kita klik tombol G, coba ke depan. Kemudian terus kemudian kita sesuaikan sini, kita klik tombol G. Kita lihat tampak depannya. Kemudian setelah itu kita geser lagi tombol G sini. Kemudian setelah itu kita klik kanan, kemudian set origin, 3D. Kemudian setelah itu kita buka tab yang ini, kemudian add modifier, kemudian kita klik generate, kemudian kita klik mirror. Ini sudah berada di sampingnya. Bagian I-nya saja. Baik, kemudian kita klik apply. Ini sudah jadi jendelanya. Kemudian kita klik dindingnya, klik dinding rumah. Kemudian kita juga klik add modifier. Kemudian kita klik generate. Kemudian kita klik boolean. Nah, setelah itu di bagian kemudian kita klik lain juga. Seperti ini sudah. Kemudian kita pilih salah satunya saja. Kemudian kita klik delete. Ini jendelanya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita klik dinding rumah. Kemudian setelah itu kita alihkan ke edit mode. Jadinya seperti ini. Ini pilih dinding rumah. Kemudian edit mode. Kita pilih salah satunya nih. Sebelah sini. Kemudian klik tombol P. Selection. Kemudian ubah nama di sininya. Terus
kemudian check mode, kemudian kita Ctrl R, kemudian kita klik tombol I. Setelah itu kita klik Ctrl R, kita ubah nomornya 2 seperti ini, kemudian kita scale, mengecilkan, ini, kemudian kita bikin garis lagi, Ctrl R lagi, ini garis mudah. Kemudian kita ininya 2 juga. Setelah itu kita scale lagi, tekan lagi, jendelanya sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita klik ini. Setelah itu kita klik seleksi ya. Seleksi. Kemudian delete, kemudian dissolve paste. Sama di bagian ini juga. Ini juga sama. Ini sebelah sini. Kemudian kita tekan shift. Garisnya, kemudian kita tekan tombol kita keluarkan keluar sedikit saja. Setelah itu kita beralih ke objek mode. Setelah beralih ke objek mode, kemudian pilih dinding rumah. Kemudian kita kembali lagi ke edit mode. Kemudian kita pilih jendela yang di sebelah sini. Kemudian delete. Kemudian aja. Setelah itu kita pilih jendela yang sebelah sini. Copy aja yang sebelah sini. Shift D. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita Ctrl G. Spare dan kemudian lagi rapihkan. Seperti ini.
Jendelanya sudah masuk. Ini. Nah, kalau jendelanya sudah jadi seperti ini, kemudian kita akan membuat tangganya. Nah, cara membuat tangganya yaitu kita pilih dinding rumahnya, kemudian kita ubah ke edit mode, kemudian setelah itu kita Ctrl N, kemudian kita atur rumput menjadi 2. Kemudian seperti biasa, sesuaikan dengan sini saja mungkin cukup. Kemudian setelah itu menjadi seperti ini. Kita klik yang di sini, kemudian kita Ctrl E, kita select dulu ya. Kemudian klik tombol E, majukan ke depan, kemudian kita klik K, kita tahan shift di sini. Sudah terbuka, kemudian ulang lagi, kita klik K di sini, kan? Kemudian kita klik Enter, kemudian kita tombol E lagi di depan. Sudah cukup saja. Ini jika ini terlalu besar, sudah jadi. Kita bisa ini. Untuk area dari sini, terus makin segala saja, cukup. Kemudian kita klik K di sini, tombol K, lalu klik shift di sini, kan? Lalu klik enter, kemudian kita select yang di bagian bawahnya, kemudian klik E, sedikit saja. Klik E lagi, ini sudah sini. Setelah itu kita buat di bagian galaxy. Nah, ini dia rumahnya sudah jadi. Nah, di sini ada pintunya, kemudian ada jendela juga yang tadi sudah kita tutorialkan dan sudah kita buat. Ini untuk di bagian dalamnya. Tampak depannya. Ready.
Dokumennya ada ceruk asetnya juga. Nah, saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga video yang telah kami buat tadi mengenai tutorial pada aplikasi Blender dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.